Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita bisa mengikuti kajian online pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Pekajangan tanpa adanya suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua hingga yaumul akhir. Sebelum acara kita mulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi, acara yang ketiga adalah kajian inti, dan acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Fatihul Rizki. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Fatihul Rizki yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk acara yang ketiga adalah kajian inti yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Adam. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman pemuda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, pada pagi yang cerah ini, pagi yang terang walaupun di musim hujan. Iya. Alhamdulillah. Kita bisa bertemu kembali, bisa bersua kembali di dalam acara yang insya Allah kita mohon doa dari teman-teman agar bisa terlaksana rutin setiap hari Ahad ya. Jadi untuk Ahad di pekan ini itu kita diminta untuk mengadakan kajian bebas ya, temanya mungkin aktual, temanya yang tidak monoton. Kalau untuk minggu depannya itu kita biasanya ngadakan apa, Mas? Kevin. Ngadakan Kevin ya. Nikah ya, Dad. Ya, Kevin, kajian eksklusif fikih nikah ya. Jadi yang sudah nikah ataupun yang belum ya, apalagi yang belum, itu disarankan sekali untuk bisa mengikuti. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya sampai nanti hari kiamat tiba ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, kami dari bidang dakwah pemuda cabang Pekajangan bersyukur sekali dan juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung acara ini, terutama sekali yang ada di tempat ini yang sudah membantu menyiapkan dan terlaksananya acara ini. Ini ada Mas Rizkon ya, Mas Fatih juga itu ya, sudah memberikan waktu dan tempat untuk kita bisa berbagi di pagi yang cerah ini. Untuk temanya apa ini, Mas? Temanya 2021 berlari menuju Allah, Dad. Oh, ya. Ah, ini maksud dari tema ini apa, Dad? Oh, bukannya tema itu dari panitia. Mungkin lebih Oh iya. paham itu. Jadi 2021 berlari menuju Allah itu bukan berarti kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahimahullah, bukan. Tapi bagaimana kita mencontoh para salafus saleh, orang-orang yang terdahulu, bagaimana ketika mereka di tahun-tahun sebelumnya ataupun di hari-hari sebelumnya itu mereka lakukan di tahun berikutnya dengan berbeda. Nah, kita kan hampir sebentar lagi, paling tidak berapa hari lagi nih? 3 hari lagi ya? 3 hari lagi atau 4 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 menurut kalender Masehi. Kalau kalender Hijriahnya masih lama, ini baru Jumadil Ula ya. Masih ada Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, setelah itu setelah Syawal Lebaran, enggak lah. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah baru Muharram tahun 1443 ya. Kalau sekarang tahun Masehinya dari 2020 akan berubah menjadi 2021. Nah, mudah-mudahan pergantian tahun itu tidak menyurutkan langkah kita menjadi mundur, apalagi mungkin kita berhenti, tidak. Tapi bergantinya tahun, bergantinya kebiasaan kita yang tadinya jelek ataupun buruk ataupun kurang bermanfaat bisa berubah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, berlari menuju Allah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dzariyat ya,
Surat Ad-Dzariyat ayat yang ke ayat yang ke-50. Ya, saya bacakan. Fafirru ilallah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ya, dari Allah untukmu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk berlari, bukan disuruh berjalan apalagi merayap, ya. Kita kalau menuju Allah itu tidak ada yang kita lakukan kecuali kita lari. Ya. Lari dari apa? Lari dari yang pertama itu kejahilan. Ya, lari dari kejahilan. Karena kejahilan ini membuat kita menjadi terhambat. Ya, misalkan ketika kita sudah komitmen, saya mulai 2021 akan menjadi soleh, akan tambah taat, akan tambah berbakti kepada orang tua misalkan. Nah, ketika kita sudah berazam untuk berubah, tetapi kita minim ilmu, dalam arti kita jahil tidak tahu, ya maka kita akan bingung menentukan apakah ini amalan yang baik atau amalan yang buruk. Apakah ini termasuk mendurhakai Allah, apakah ini termasuk mendurhakai orang tua, ataupun amalan ini justru mengandung rasa bakti kepada Allah dan juga kepada orang tua. Ini yang perlu kita ketahui. Kita berlari dari kejahilan menuju sebuah tempat yaitu ilmu. Jadi kita datangi majelis-majelis ilmu, kita hadiri, ataupun mungkin kalau sekarang lagi pandemi, ya kita cukup di rumah, kita beli kuota, kita buka channel YouTube yang bermanfaat. Alhamdulillah sekarang di channel Pemuda Muhammadiyah, baik itu di YouTube-nya ataupun di Facebook-nya itu sudah mulai ada kajian-kajian dan isi-isi yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan dukung terus. Jangan lupa gimana? Like dan share. Nah, kalau belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya, gratis. Ya. Jadi itu kita berlari dari kejahilan. Kemudian yang kedua, ya, itu kita berlari dari panasnya api neraka. Ya, panasnya api neraka. Karena kita hidup di dunia ini sudah merasakan yang sangat panas. Belum lagi kalau kita hidup di dunia merasakan sengsara, nggak enak, tahu-tahu kita nanti meninggal tempatnya dan tempat yang sengsara. Naudzubillah min dzalik. Ya. Karena ibarat kata ini ya, kita ini hidup di dunia itu sudah nggak enak. Ada yang merasa enak hidup di dunia? Ya mungkin beberapa gelintir orang saja ya. Kalau kita berakal sehat, kita ini akan merasakan betul sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang mukmin, wal jannatul kafir, dan surganya bagi orang kafir. Kalau kita disuruh milih ya, milih tetap di penjara atau maksudnya milih tetap di penjara sekarang, kemudian nanti saatnya bebas, waktunya kita boleh memilih apa saja, apa gantian? Kita sekarang bebas, tahu-tahu nanti pada waktunya kita masuk penjara, disiksa. Pilih yang mana? Pilih yang hidup sekarang terpenjara, nanti bebas, atau sekarang bebas, nanti di penjara. Ya pilih, kalau ada pilihan ketiga sih pilihannya enak semua ya. Ya nggak ada, pilihannya cuma dua. Pilihannya itu di penjara sekarang, nikmatnya nanti, atau nikmat sekarang di penjaranya nanti. Nah, pilihnya cuma itu. Rasulullah SAW bersabda demikian. Maka kita sebagai orang yang berakal, tentunya kita milih, ya bolehlah sekarang itu kita merasa di penjara. Nah kita lari dari penjara itu, kita berusaha untuk melepaskan diri dari penjara itu. Kita ikuti semua apa yang Allah takdirkan di muka bumi ini kepada kita, maka kemudian kita akan bisa menikmati kehidupan yang lebih baik di akhirat. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang zalim. Mereka hidup di dunia itu merasa seperti surga, sudah miliknya. Padahal
nanti suatu saat ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka dibangkitkan, akan dibalas perbuatan mereka di dunia. Di akhiratnya mereka disiksa, dimasukkan neraka, bahkan kekal di dalamnya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ini maksud dari 2021 berlari menuju Allah. Artinya kita berubah menjadi lebih baik. Ya, itu Mas Rizkon. Allah. Ya, Masya Allah. Kalau kaitannya itu tips agar tetap berlari menuju Allah itu gimana, Tat? Masya Allah. Ini pertanyaan yang inti ya. Jadi kita supaya biar tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah kita merasa diri kita itu berada di penjara. Ya, kita kalau mau di penjara itu lulus enggak banyak gangguan, artinya enggak ditambah hukumannya. Ya, enggak ditambah hukumannya. Ya, kita nurut apa kata petugasnya, apa kata sipirnya. Suruh makan, makan, suruh mandi, mandi. Ya, itu kan kalau di penjara. Kalau ada orang yang di penjara tapi disuruh makan enggak mau makan, disuruh mandi enggak mau mandi, gimana? Orang yang jaga penjara itu marah enggak? Ya marah, ditambah hukumannya. Apalagi kita protes, apa ini jelek makanannya, nggak enak, airnya nggak bau atau gimana ya, itu kita ditambah. Maka tips yang pertama, kita merasa diri kita ini seakan-akan akan dimasukkan ke dalam jurang. Ya, gimana kalau kita mau dimasukkan ke dalam jurang? Kita bertahan atau kita lari? Ya tentu kita pilihlah lari. Kalau kita tetap di situ, iya, dari belakang itu ada wedhus gembel. Wedhus gembel tahu ya, yang api berupa cairan ya, itu turun dari gunung berapi. Atau mungkin sudah ada kabar, Mas, Mbak, ya, ini nanti jam 7 akan ada tsunami. Segera tinggalkan tempat, pilih tempat yang tinggi. Kita sudah dengar pengumuman jam 7, sekarang jam 5 atau jam 6. Kira-kira apa kita masih sempat-sempatnya makan? Kita masih sempat-sempatnya nonton TV, kita masih sempat-sempatnya mungkin balas WA, ngechat misalkan. Ya enggak lah. Kita sudah tahu tempatnya jauh, belum lagi nanti di jalan itu macet, ya, banyak gangguan. Ya kita berusaha sekarang pergi, berangkat menuju tempat yang tinggi agar selamat. Ya. Ada sebuah kisah, ya, dulu salah seorang tabi'in yang bernama Malik bin Dinar rahimahullah. Malik bin Dinar ini dulunya dia seorang perampok, ya. Dia itu penjaga tapi malah justru nguntiti apa jenenge, mengambil barangnya orang yang dijaga. Nanti dia gunakan untuk mabuk-mabukan, dia gunakan untuk mengutangi orang, tapi utangnya itu ada ribanya. Pokoknya kedoliman dia itu sudah sangat luar biasa, terkenal orangnya itu jahat. Ya. Ketika dia itu menikah dengan, atau dia itu punya budak, kemudian budaknya itu digaulinya, ya, karena budak itu kan bebas untuk digauli. Kemudian budaknya ini meninggal dan mempunyai anak cewek, anak perempuan. Anak perempuannya ini, ya, setiap kali si Malik bin Dinar mau minum, mau mabuk, itu anaknya selalu datang dan mengambil. Ya, pokoknya diraih untuk dibuang. Ya, dia langsung sadar, oh ini anak ini berarti senang sama saya, kalau saya ini jadi orang baik. Akhirnya dia sadar, dia senang sama anaknya, dia tambah soleh, dia pergi ke masjid, dia tinggalkan semua minum-minuman, dia pecahkan itu gelas-gelas yang bekas dia minum, ditumpahkan airnya. Setelah itu, ya, kira-kira usia 6 tahun, ya, anaknya itu, anak ceweknya itu berusia 6 tahun, anaknya meninggal. Ya, dia nggak siap ditinggal anak yang menyenangi dia, mencintai dia, dia pun cinta kepada anak itu, dia nggak siap. Akhirnya dia frustasi. Nah, di saat frustasi itulah setan itu masuk, setannya datang menggoda. Hai Malik, ya, kamu bahagia enggak? Kamu itu senang enggak? Ya, kamu mesti sedih. Kalau kamu sedih, kamu pengen bahagia enggak?
Kamu pengen hilangkan rasa kesedihanmu enggak? Sudah, ambil saja itu. Minum-minuman. Kamu mabuk-mabukan sampai teler, sampai pingsan kalau perlu. Malik bin Dinar itu kemudian dia menuruti bisikan dari setan. Dia beli minuman keras, kemudian dia mabuk sampai pingsan, sampai tertidur. Ya, ketika dia tidur itu dia bermimpi, dia bangun tiba-tiba sekelilingnya itu sudah jadi kiamat. Ya, matahari yang tadinya bersinar tiba-tiba memerah, kemudian gelap padam. Ya, laut yang tadinya tenang, diam, dingin, menyejukkan tiba-tiba berubah jadi api. Wah, sekelilingnya itu semuanya gelap dan dia merasa dikumpulkan di satu tempat bersama orang-orang. Ketika dikumpulkan itu dia mendengar ada panggilan. Fulan bin Fulan, mari menghadap kepada Al-Jabbar. Ya, menghadap Al-Jabbar. Wah, bukan saya. Dia merasa alhamdulillah. Tapi panik juga perasaan dia. Kapan saya dipanggil? Kalau saya dipanggil ini kira-kira saya nanti dimasukkan kemana? Ya, dimasukkan surga atau neraka? Wah, ketika dia mikir gitu, ya, tiba-tiba namanya disebut. Hai Malik, ya, Malik bin Dinar, mari menghadap Al-Jabbar. Ketika dipanggil itu tiba-tiba sekelilingnya itu menjadi kosong, tinggal dia sendirian. Ketika dia hendak jalan, tiba-tiba dia melihat dari arah depannya itu seekor ular yang besar menganga mulutnya ingin menyaplok Malik bin Dinar. Ketika Malik bin Dinar sadar, wah, dia mau dimakan, dia lari. Ya, lari sekencang mungkin menghindar dari gigitan ular. Dia lihat kakek-kakek pakai tongkat, ya. Kakek tongkat ini jalannya santai. Dia, wah, ini kakek ini bisa nolong saya nih. Akhirnya kakeknya dihampiri. Kakek, tolongin saya mau dimakan ular. Kata kakek, kamu nggak lihat saya ini lemah, saya nggak bisa bantu kamu. Kalau kamu pengen selamat, kamu lari ke sana. Gitu kan. Nah, Malik bin Dinar, wah iya juga nih, kakek udah kurus kayak gini, kering, jalannya susah, nggak mungkin bisa nolong saya. Akhirnya dia lari menuju arah yang ditunjuk si kakek itu. Ketika sampai di sana ternyata ada api. Ya, dia bingung milih api atau milih dimakan ular. Wah, akhirnya dia cepat ambil tindakan, dia lari ke kakek tadi lagi. Ya, sambil ketakutan dikejar sama ular. Ketika dia sudah dapat si kakeknya ditanya, "Kek, sekali lagi tolong saya ini mau dimakan." Kakeknya juga jawabannya sama, "Saya ini udah lemah, saya nggak bisa bantu kamu, saya cuma bisa nangis lihat kamu. Kamu kalau mau selamat, kamu lari ke gunung itu." Akhirnya dia nuruti apa kata kakek, dia lari ke gunung. Di gunung itu dia berusaha untuk naik, ternyata susah. Dari atas ada yang memanggil, siapa itu yang di bawah? Akhirnya orang-orang yang di atas pada ngelongok. Ya, ini yang cerita Malik bin Dinar sendiri. Ya, pada ngelongok. Nah, kemudian ada suara, itu Malik, ayahnya Fatimah. Jadi anaknya Malik dulu yang meninggal di usia 6 tahun itu namanya Fatimah. Ya, itu Fatimah itu bapakmu, tolongi. Akhirnya Fatimah turun, ya, meraih dengan tangan kanannya, ya, si bapak tadi Malik bin Dinar, dan tangan kirinya itu membuang mengusir ular. Ularnya ketakutan langsung pergi. Kemudian si Malik bin Dinar kaget, ini putriku, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ya, tanya gitu. Kata putrinya yang bernama Fatimah ini tempat ini Allah sediakan bagi anak-anak yang meninggal di waktu kecil. Ya, kita menunggu orang-orang tua kami. Ya, kemudian, kamu di sini sudah enak ya? Iya, saya di sini nyaman, enak. Wahai bapak, dia bacakan surat Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Hadid ayat 16. Ya abati, wahai bapakku, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai bapakku, belumkah tibanya waktu bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dengan
hatinya, ya. Hatinya itu tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah belum waktunya? Nunggu kapan? Maksudnya begitu. Kata Malik bin Dinar, kamu bisa baca Quran juga, padahal 6 tahun ya, dulu belum sempat diajari. Kemudian Malik bin Dinar, kamu tahu nggak itu ular yang mengejar itu ular siapa? Ular apa itu? Kata si anaknya tadi yang bernama Fatimah, ular itu adalah amal burukmu, amal jahatmu yang kamu besarkan, yang kamu suapi dengan minuman khamar, makanan haram, sehingga amal burukmu semakin besar, jadilah dia seperti ular yang siap menggigitmu. Lah terus kakek-kakek itu siapa? Kakek-kakek yang lemah tadi kamu lihat itu, dia bisa menangis karena itu adalah amal baikmu. Amal baikmu itu sedikit, nggak diurus, nggak kamu pedulikan. Akhirnya dia lemah sehingga nggak bisa menolongmu di hari ketika kamu butuhkan. Oh, ya. Kemudian dia sadar, tiba-tiba dia bangun, dan kemudian ketika dia bangun, dia berkata, Al-an, sekarang waktunya saya berubah. Sekarang waktunya saya berganti dari Malik bin Dinar yang penuh dengan kedoliman, penuh dengan dosa, menjadi Malik bin Dinar, orang yang soleh, yang taat beragama. Ketika itu dia ambil ya minuman-minuman yang sudah dia beli, dia buang kembali, dia muntahkan, dia pecahkan, dan dia ganti beli buku, beli catatan ya, beli pulpen, beli kertas ya. Dia pergi ke majelis ilmu, dia berangkat ya, ikut ngaji, ikut mendengarkan tausiah, ikut mendengarkan taklim, sehingga dia berhasil menjadi orang yang baik. Bahkan tidak cuma baik, dia menjadi ulama ya, ulama yang terkenal di kalangan tabi'in. Itulah Malik bin Dinar. Mudah-mudahan cerita ini ya memotivasi kita untuk menjadi lebih baik di 2021 gitu Mas ya. Luar biasa ya Tat. Kaitan dengan itu Tat. Untuk pemuda sendiri, harapan untuk pemuda di tahun 2021 itu apa Tat menurut Jinan? Iya, ini memang yang paling banyak punya kesempatan itu pemuda ya. Yeah. Kalau orang tua di atas 40 itu biasanya sudah sibuk ya, sudah banyak pikiran, banyak beban, apalagi usia 60 tenaga sudah nggak ada. Nah yang diharapkan oleh umat ini kan pemuda Mas ya, pemuda antara usia 15 ya. Fatih umur berapa Teh? 16 ya. Nah, kalau Mas Diskon usia berapa? 24. Oh 24 ya. Berarti bentar lagi. Maksudnya bentar lagi nikah ya. Ya itulah ya. Jadi pemuda ini harapan umat ya, harapan umat untuk membuat perubahan. Ini antara usia 15 sampai 40 itu ya masih energik, masih kuat ya, masih bersemangat, sehingga tidak hanya merubah dirinya tapi juga merubah lingkungannya ya. Merubah lingkungan bagaimana? Ya apapun yang kita bisa, apapun yang kita miliki, selama itu bermanfaat ya kita bagi. Mungkin bisanya cuman mungkin ya bisanya cuman datang dengar, atau bisanya cuman ngelek ya, dakwah-dakwah Islam ya, kajian-kajian Islam atau kegiatan-kegiatan Islami yang itu sudah banyak ditinggalkan ya, karena sekarang itu pada banyakan sukanya nongkrong di kafe ya, nongkrong di kafe. Apalagi tambah baru nih Pekajangan ada gym. Gym enggak, bukan gym yang keluyuran itu bukan, tapi gym itu alat fitness ya, biar kuat. Ya memang pemuda butuh kuat ya, tapi gym yang bagaimana ya? Kalau untuk pamer otot, kemudian di situ ada cewek-ceweknya, ya mungkin niatnya banyak nanti berubah Mas ya. Nah ini kalau punya otot yang kuat, ya mungkin bisa jadi pengawal ustadz ya, jadi pengaman acara-acara kajian atau acara-acara tablik akbar, biar nggak dibubarkan. Ada yang suka membubarkan ya, itu dari gangguan-gangguan umum misalkan ya, itu ya mari kita berkontribusi. Kalau
mungkin bisa punya kuota hanya sekedar komen dan like apalagi share, itu pun ada catatan amal yang baik dan nanti bisa bermanfaat di yaumil akhir. Jadi nggak usah muluk-muluk lah. Mungkin pemuda di 2021 ini mungkin kita bisa bagi kalau kita sekolah mungkin catur wulan ya, catur wulan pertama itu 4 bulan pertama mungkin kita dulu, cari komunitas dulu, cari teman-teman yang baik dulu. Kemudian di catur wulan kedua mungkin kita bisa ikut berkontribusi, karena mungkin pertama mengamati, kedua mungkin kita punya apa? Kita punya sepeda, ya sudah, yuk kita ajak ke WES bareng-bareng, kemana? Ke Ndoro atau ke Pekalongan, itu bisa. Kemudian catur wulan ketiga ya, ketiga mungkin ya mulai saatnya menambah ilmu, ya menambah ilmu. Jadi hafalan Al-Quran ditambah, hadis-hadisnya juga ditambah, kemudian anaknya ditambah mungkin. Ya, kemudian yang terakhir ya di catur wulan terakhir di 21 mungkin saatnya sudah go publik ya. Artinya mungkin tidak hanya di area Pekajangan saja, tapi juga merambah di luar Pekajangan ya. Mungkin baru di lingkupnya di masjid atau di sekolah atau di mana, mungkin saatnya mulai go publik di dunia maya. Jadi tambah banyak yang berteman, yang nonton, yang nge-share, yang subscribe juga banyak, itu bermanfaat. Itu mungkin ya untuk sekarang di 2021 memang belum bisa ditebak ya, karena pertemuan model online offline itu masih dipertimbangkan. Mudah-mudahan setelah vaksin ya, setelah vaksin itu mungkin sudah normal. Normal. Kita berharap mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Mungkin kiranya itu dulu yang hari ini bisa kita sampaikan atau bisa kita bagi. Kalau ada kurangan itu datang dari saya atas godaan setan yang terkutuk. Apabila ada kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya kembalikan kepada pembawa acara kita, Mas Rizkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Semoga bisa sebagai bahan introspeksi bagi kita ya, dan muhasabah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik juga. Nah, kita memasuki acara yang terakhir ya, Dad. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada seluruh penonton setiap pimpinan cabang tiap Pekajangan. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.